Saya yakin dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini, Presiden Jokowi ini, sertifikat jenengan sebentar lagi beres. Iya. Dalam sambutan beliau Pak Jokowi sampaikan, sertifikat saya pastikan tidak lebih dari 3 bulan. Jumpa lagi di Zona Pertahanan bersama tamu kehormatan kita, Mas Handoko. Selamat malam Mas Handoko. Nah, kita bicara zona pertahanan. Pertanahan ya. Ya. Oke. Ini pelik ini. Ya pelik. Ini masalah yang tidak selesai-selesai. Ya. Masalah mafia tanah lah, masalah reform agraria lah. Ya. Bahkan banyak yang menanyakan apa iya sih Pak Jokowi itu perhatian ke tanah itu ada. Apa iya sih ada redistribusi? Bahkan banyak juga tokoh politik yang meragukan. Ya. Nah, padahal di satu sisi soal sertifikasi tanah saja sudah 100 juta lebih yang sudah dijalankan per tahun udah 9 juta lebih. Ya itu sertifikat aja itu. Belum kota lengkap, belum banyak sekali lah program. Ya. Bahkan tanpa disadari BPN adalah menjadi lembaga terdepan di era Pak Jokowi ini dalam mengorkestrasi aset-aset rakyat. Ya kemudian dibentuklah akses to aset kan gitu. Kita sekarang saya ingin nanya Mas Handoko, kita nggak usah bicara Indonesia lah, kita bicara Banyuwangi. Jadi orang Banyuwangi kan. Yang kadang-kadang kampung halaman. Karena sering sekali saya melihat Mas Handoko bersentuhan dengan masalah-masalah hutan, masalah-masalah sekitar kehutanan, perkebunan di Banyuwangi yang kemudian rakyat ingin memiliki. Apakah itu hutan? Bukan memiliki, mengelola lah minimal. Bahkan sekarang ada yang memiliki lewat redistribusi. Ini cerita yang Mas Handoko terlibat langsung dan yang tidak selesai. Kita ngomong Banyuwangi dulu ya, gimana Mas? Gini Mas, saya itu lahir dan dibesarkan di sebuah dusun namanya Sugih Waras. Sugih Waras. Ya. Wah, wis penak banget iki. Sugih Waras. Sugih wis waras lah ya. Maksudnya ora sugih duwe, Sugih Waras. Itu Ya. sebuah dusun di Kecamatan Glenmore. Glenmore. Oh. Kecamatanku namanya Glenmore. Tulisannya Glenmore. Oh, kaya aneh ya? luar negeri ya. Iya. Tak pikir orang negara Eropa itu. Itu desa di Banyuwangi. Itu sepeta Eropa di Belambangan. Iya, makanya itu. Iya. Jadi gini. Saya lahir besar di situ. Ya. Ya kan, terus kemudian dalam masa saya tumbuh jadi remaja, saya sudah paham bahwa tanah yang kami tempati itu tidak punya status. Oh, dari mbah-mbah dulu padahal? Dari mbah-mbah dulu. Oh, okay. Tanah kami itu dibuka tahun 42 atas pemerintah dari bupati di pemerintahan zaman Jepang itu, yang kemudian teradministrasi dalam sistem pemerintahan Jepang. Ya, ini di kampung saya. Iya. Di tempat lain di seluruh Pulau Jawa, di mana itu ada perhutani, disitulah pasti ada masalah tanah seperti yang kami tempati. Oke, ada kelompok masyarakat yang menghuni, mengelola, tapi secara administratif itu adalah hak kelola daripada perhutani, kira-kira seperti itu ya? Betul. Oke. Ya, jadi kalau mungkin, sehingga saya tidak bicara macam-macam karena ya kami ini yang merasakan. Ya kan? Iya kan, mbah saya, bapak saya ya. Rumah yang kami tempati itu statusnya tanah negara, Mas. Oke. Tanah perhutani. Padahal sebelum Republik ini ada, ceritanya begini. sudah nempatin ya? Ya, ceritanya begini. Bahkan ada di Desa Kalipait di Dusun Kutorejo di Banyuwangi, itu mulai tahun 28.
Wih. Ya kan? Desa itu. Desa itu. Duh. Dan sampai 2023 itu tetap hampir 100 tahun. Ya kan? Nah, hak administratifnya tidak ada. Tidak ada. Sehingga enggak ada, Mas. Di desa saya orang punya hutang di bank. Iya. Oh, enggak ada gunanya. Sugih waras. Enggak ada gunanya. Akhirnya nggak bisa berkembang juga. Nggak bisa. Iya. Sehingga tanah itu kemudian tidak menjadi aset yang produktif. Iya. Dalam konteks pembiayaan. Iya. Ya kan? Iya. Nah, ceritanya begini. Ketika nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda, salah satunya kan perusahaan yang kemudian bernama Perhutani itu. Oh. Ya kan? Iya. Nah, masalahnya adalah nasionalisasi itu kemudian kan ada petanya, Mas. Mana sih hutannya? Ini loh hutannya. Nah, peta itu dibikinnya tahun 25. Oke. Sehingga kemudian ada yang kemudian itu menjadi desa di tahun 28, di tahun 40 dan seterusnya. Nggak tercatat. Dan juga ada juga desa yang itu karena land reformnya Bung Karno. Kayak misalkan di desa Bayu di Songgon. 60-an itu eranya land reformnya Bung Karno. Iya. Kemudian tidak teradministrasi. Oke. Ya. Iya. Nah, kemudian kenapa selama sekian puluh tahun tidak terjadi kemajuan apa-apa? Tetap aja ya. Kalau ngomong pengupayaan, Mas, tahun 95 ketika saya mahasiswa, saya sudah mengadvokasi itu. Oke. Tahun 95. Oh. Ya kan? Makanya seorang Handoko terlibat itu karena merasakan di keluarganya sendiri. Tanah kami. Iya. Saya mengadvokasi dari zaman mahasiswa. Sehingga kemudian ternyata memang saya bilang ke kawan-kawan, nggak bisa ini. Karena apa? Karena ada undang-undang kehutanan yang menyatakan bahwa sebuah wilayah berbasis provinsi itu minimal luas hutannya adalah 30%. Oke. Nah, kalau ini kemudian dilepas, maka pasti luasnya nggak nyampe 30%. Iya. Sehingga pemerintah melanggar undang-undang. Iya, betul. Disitulah problemnya. Buntunya itu di situ. Maka dari kesadaran saya ketika mahasiswa mengadvokasi tanah-tanah itu ya nggak bisa, ini harus undang-undang. Jalan satu-satunya harus mengadvokasi undang-undang. Iya. Lah kan kita ngerti mengadvokasi undang-undang itu susah. Buat gembel-gembel kayak kita ini gimana caranya, Bos? Iya. Nggak bisa. Iya. Karena itu suatu yang nggak bisa pokoknya sulit lah. Nah, kemudian cerita berlanjut ketika Pak Jokowi di periode kedua itu mendorong namanya Omnibus Law. Oke. Ya kan? Omnibus Law inilah kemudian pasal yang melarang tadi akhirnya bisa dihilangkan. Padahal dalam prakteknya walau secara administratif memang seolah-olah itu hutan, pada faktanya bukan desa. Hutan, tetap desa. Jalannya beraspal. Ya kan, banyak yang penting udah desa, ada sekolah, ada kantor desa, ada masjid, rumah segala rupa. Statusnya tetap hutan. Iya. Gitu. Nah, itulah yang kemudian sampai karena persoalan ini sudah begitu lama dan nun sewu, rakyat udah berkali-kali ketipu. Oh iya. Iso ngurus. Wah, udah berkali-kali. Dari zaman ke zaman. Maka rakyat itu sudah hampir nggak percaya kalau orang bisa ngurus. Gitu kan? Iya. Dan akhirnya apa? Nggak ada satupun kepala daerah yang kemudian dalam kampanyenya, dalam janji politiknya itu ngutik-ngutik itu. Nggak berani. Nggak berani. Iya kan? Iya. Ketika, kebetulan juga di periode Pak Jokowi yang kedua, saya alhamdulillah
ditugasi di kantor staf presiden. Oh ya. Jadi mengadvokasinya lebih jelas. Saya lebih jalurnya lebih jelas. Lebih paham. Setelah Omnibus Law, ya kan Undang-Undang Cipta Kerja itu, kemudian di kantor staf presiden itu membentuk namanya Satgas Reforma Agraria. Oke. Yang dikomandani sama Deputi 2. Kawan kita Abed Nego Tarigan. Iya. Ada senopatinya di situ. Ada tenaga ahli utama yang dulu memang jagoan tanah ini. Namanya Usep Setiawan. Oh iya. Yang dulu di KPA, Konsorsium Pembela Agraria. Kebetulan para aktivis ini ngumpul di kantor staf presiden. Oh iya. Ya kan? Dikumpulkan di situ. Ini agak beda nih senjatanya. Kalau dulu jadi aktivis yang mengadvokasi di jalanan, ini di istana. Ini di kantor staf presiden. Maka setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, Satgas ini bekerja. Ya kan, bagaimana merumuskan, ya kan, akhirnya keluarlah Perpres, Inpres dan segala macam, ya kan, bagaimana kemudian menyusun mekanisme, yang ini memang ya kalau ini kan bahasa langit lah ya, publik nggak tahu lah soal ini, nggak paham, nah, kemudian setelah formulasi ini bisa kita bangun, ya kan ada peraturan presidennya, ada segala macamnya, instrumen-instrumen itu kebangun, mekanismenya ditata, maka kemudian kami di kantor staf presiden menurunkan tim dalam rangka apa yang kita sebut sebagai verifikasi lapangan. Oke. Verlap. Ya. Itu ke kampung-kampung. Ya, salah satunya ke kampung saya, ke Sugiwaras tadi di Banyuwangi tadi. Nah. Dari situ kemudian kita memiliki fakta-fakta lapangan, ya kan, fakta-fakta lapangan. Nah, kemudian ya biasa ada problem birokratis lah ya. Bagaimana ini kemudian ya biasalah banyak bottleneck karena ini melibatkan banyak unsur. Ya ada KLHK sebagai pengampu, ya yang punya lahan lah ya. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada TRBPN, ada Kementerian Keuangan, segala macam lain ya. Nah, waktu itu karena mungkin ya saya ini lebih paham psikologisnya, karena saya juga yang rumahnya di situ. Saya merasakan. Saya pernah mengadvokasi sejak mahasiswa, ya kan? Oh kok ini kok kurang apa ya? Kurang bisa gerak dengan leluasa. Maka saya mengambil langkah-langkah yang lebih politis. Langkah pertama yang saya lakukan waktu itu adalah saya mengajak wakil menteri desa. Kebetulan kawan kita sendiri, namanya Budi Aris Setiadi. Karena urusan desa kebetulan kan. Iya, kan ada urusannya dengan Kementerian Desa juga, karena ya kan. Administrasi desa yang dibereskan, tak? Ya, saya ajak Budi Aris Setiadi ke kampung saya. Oke, ke kampung saya. Kita di balai desa, desanya namanya Bumiharjo, di balai desa Bumiharjo. Kita panggil kepala desa yang punya problem sama, kemudian ya saya todong aja Budi Aris Setiadi, lu ngomong, kan? Sehingga ini menjadi viral nasional, bola lagi kan, gitu kan. Nah, nggak cukup itu, nggak cukup Budi Aris Setiadi, Pak Mendes, karena saya ngerasa perlu tendangan lagi. Saya ajak kepala staf presiden. Oh ya, Pak Muldoko. Iya. Ke kampung itu juga. Pak Muldoko di tempat lain di Gombeng Sari waktu itu di sebuah pinggiran hutan gitu. Kita bikinkan acara itu reforma agraria. Meskipun topiknya lain tapi paling enggak isu tentang waktu itu di Abed Nego juga ikut Deputi 2. Iya. Ya kan? Menjaga nyala dari urusan ini biar nggak padam gitu maksud saya. Iya, betul. Nah, dari situlah kemudian muncul
percepatan. Sampai kemudian saya menyadari ternyata ada instrumen di bawah yang harus dibentuk. Oke. Karena gini Mas, langkah pertama adalah melepaskan lahan itu dari milik negara dilepaskan kepada rakyat. Ya. Kewenangan ini ada di Kementerian Kehutanan. LHK. Oke. Ya kan? Iya. Nah, untuk ngelepas ini harus ada usulannya dong. Iya. Iya kan? Iya, benar. Yang mengusulkan kan juga nggak boleh sembarangan. Nggak tiba-tiba Mas Kris boleh ngusulin. Nggak bisa loh. Harus institusi terlibat. Nah, instrumen itulah yang namanya gugus tugas reforma agraria. Oke. Gugus tugas reforma agraria ini barang apa? Dia adalah makhluk di level kabupaten, diketuai oleh bupati, dan di ketua hariannya adalah kepala BPN. Oh, melibatkan BPN harus supaya administrasi enak. Beberapa terlibat. Ada dari perhutani, ada dari cabang dinas kehutanan, ada tokoh masyarakat. Iya. Semuanya ini beberapa orang inilah kemudian berkumpul dalam sebuah wadah namanya gugus tugas reforma agraria. Itu diatur dalam peraturan atau gimana? Ya, ada kan ada mekanismenya Mas. Makanya ada perpres atau apa itu? Persisnya saya lupa, tapi ada aturan-aturan turunan yang menyebutkan itu. Oke. Nah, kemudian karena ini, ya akhirnya saya ngomong bupati dong. Iya. Bupati, ini harus dibentuk. Iya. Ya kan. Kalau enggak mungkin karena udah gimana ya, saya datengin Wamendes, saya datengin kepala staf presiden gitu kan. Begitu habis saya ngomong sama Ibu Bupati, alhamdulillah Mas, seminggu kemudian terbitlah SK gugus tugas reforma agraria. Bupati yang membentuk. Instrumennya ada. Iya. Ya kan? Nah, masalahnya Mas, ini sambil sekalian nanti kita biar belajar masyarakat tahu ya kan? Ya. Gugus tugas ini kan instrumen yang dibentuk oleh pemerintahan. Iya. Emang sing duwe sapa? Nah, biayanya dari mana? Masa cuma kertas tok? Masa cuma SK? Iya. Jalan dong. Iya. Ini problem juga. Ya, nanti makanya saya barang berharap baru kan ini kan? Barang baru. Saya berharap ada jalan keluar ya. Jalan keluar soal ini. Iya. Nah, kemudian karena tentu untuk kemudian dibebankan kepada APBD kabupaten ya berat. Ya. Iya kan? Belum siap karena baru. Bahwa itu, RAPBD-nya belum dibahas. Yang kemarin sudah selesai. Iya. Dan ini kan melibatkan banyak yang terlibat secara teknis di lapangan, misalkan dari BPKH. Iya. Yang itu ada yang kalau dari kami itu BPKH Jogja yang turun. Oh, dari kehutanan. Dari perhutani dan macam-macam kan. Oh, oke. Karena untuk melakukan pendataan apa segala macam. Verifikasi dan sebagainya. Butuh biaya besar. Ya. Nah, akhirnya buntu lagi. Iya. Ya kan? Iya. Ini akhirnya alhamdulillah dengan nggak tahu saya cara bicaranya Bung Abednego Tarigan ini. Iya. Singkat cerita, Menteri Keuangan kasih anggaran. Lobbynya di Beauty 2. Nggak tahu nih, speak gimana, nggak ngerti lah ini ya. Iya. Urusan para dewa lah. Iya. Ada anggaran. Oke. Nah, sehingga kemudian terjadi pergerakan. Masalahnya waktu itu APBN hanya mengcover untuk Kabupaten Banyuwangi dan Kota Batu. Dua aja, iya. Mungkin karena Kota Batu kecil. Yang minta itu waktu itu mungkin ya. Sebenarnya banyak. Oh iya. Banyak. Oh. Karena dalam ada LHK itu mempunyai surat, namanya Surat Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan. Oke. Jadi untuk kabupaten ini disetujui untuk dilepas. Iya. Disetujui untuk dilepas. Iya. Waktu itu dalam surat itu ada 10 kabupaten di Jawa Timur. Oh. Tapi masalahnya anggarannya tidak. Harus ada gugus tugas. Ya, satu harus ada instrumennya.
setelah alatnya ada kan harus ada bensinnya. Betul. Ya, Iya, kan? iya. Nah, akhirnya oke. Banyuwangi pun nggak cukup untuk cover semua. Banyuwangi itu kira-kira minimal ada 34 desa yang punya problem itu. Oke. Karena kan Banyuwangi dikelilingi hutan begini. Iya, itu hutan. Ya kan di sisi utara, barat sampai selatan. Iya. Tinggal Hutan Selat Bali. hutan. Sisi Selat Bali aja ya enggak? Iya. Ya kan? Nah, kemudian ya sudah. Yang penting kalau bagi saya yang penting ada success story. Ya. Ada true story-nya dulu. Ada barconnya, ada barang contohnya. Ya kan? Iya. Sehingga kalaupun nggak saya tahun depan. Ya, paling tidak ada contohnya. Nah, itu dikira-kira keluar SK persetujuan itu bulan, lupa saya, Mei 2023. Iya. Nah, kemudian tim terpadu ini bergerak. Melakukan pendataan segala macam. Ya namanya pendataan, namanya tanah yang sudah sekian puluh tahun, ada yang hampir 100 tahun nggak ada sertifikatnya. Iya. Ya saya bayangin juga ini nggak semudah itu. Ini tanahnya ini dulu dicatat atas nama mbahnya, sekarang mbahnya udah nggak ada. Udah turun temurun. Wah, sudah nggak ngerti lah itu. Sudah canggah. Saya paham pusingnya kawan-kawan di lapangan, ya kan. Nah, kemudian pergerakan ini, Mas, ini sebagai saya hanya memberikan sebagai contoh saja ya. Pergerakan semacam ini memancing keruwetan di level lapangan. Oke. Ada orang ngeklaim. Ya. Ada yang minta uang. Iya. Iya kan, tiba-tiba nggak tahu ini siapa. Sudah lah begitu kan. Kita paham lah sih. Iya. Nah, dinamika lapangan ini sampai ya di bawah itu muncul ketegangan. Iya. Iya kan. Ya namanya di desa, Mas. Sampai minta, ayo Rek, misalkan kita urunan 100 ribuan yuk, biar ini mungkin buat beli kopi, beli rokok, buat apa, ini buat tim. Itu mungkin bisa jadi masalah, Mas. Iya. Iya kan? Iya. Ya, benar. itulah. Kemudian begitu muncul SK persetujuan itu, saya manuver lagi, Mas. Iya kan? Saya bahwa itu tim dari kantor staf presiden, deputi 2 sama jadi Bung Abed, Kang Usep, saya ajak turun ke desa lagi. Oh iya. Turun ketemu. Pengawasan percepatan. Iya. Iya. Tujuan saya semuanya itu untuk dorong biar percepatan. Iya. Percepatan. Nah, kemudian bulan September dalam sebuah event di GBK yang diselenggarakan LHK, waktu itu keluarlah namanya surat pelepasan kawasan hutan. Oke. Setelah kerja teknis di lapangan tadi, maka keluarlah surat pelepasan kawasan hutan. Suratnya warnanya biru. Maka gampangnya nyebutnya itu SK biru. Oh, kenapa itu? Kertasnya biru. Oh, karena kertas. Iya. Kertasnya biru. Sengaja dibikin kayak gitu. Ya, jadi memang disebutnya secara resmi itu SK biru. SK biru ya. SK biru. Iya. Nah, itu satu tonggak di mana kerja LHK selesai. Oke. Tanah dilepas kepada rakyat. Di sini sudah ada data siapa penerima. Oh, di pelepasan itu? Iya. Oke. Berapa kakak ini sudah ada datanya. Iya. Nah, kalau yang di persetujuan tadi, yang awal tadi, itu masih berupa peta. Oke. Kira-kira daerah inilah yang akan dilepas. Pelepasan aja sifatnya. Ya, persetujuan untuk dilepas. Ya. Maka nanti perlu diverifikasi lagi, didalami, kemudian tahap berikutnya keluar SK pelepasan. Ya, kalau tadi setuju untuk dilepas, ini SK pelepasan. Setuju baru dibentuk gugus tugas ya? Ya, yang kerja gugus tugas. Oke. Di lapang, di bawah, ya kan. Output yang pertama adalah SK pelepasan. Persetujuan. Pelepasan. Oke. Ya kan. Kemudian verifikasi di lapangan, data-datanya dibenerin, batas-batas
diukur, dicocokin, kemudian patok-patok dipasang. Oke. Ya Sampai kan? patok dia? Patok, Mas. Berarti sudah ada ukur lengkap ya? Ya, itulah yang saya bilang, biayanya nggak murah. Iya, iya. Ya. Patok itu bayar, ngangkutnya yang bayar, ya kan? Iya, iya. Ya kan? Ukur ya bayar. Iya, gitu kan? Iya. Maka keluarlah SK biru di bulan September. Kalau nggak salah tanggal 19 September 2023. LHK selesai, ini geser ke ATR BPN untuk sertifikasi. Karena yang dibutuhkan rakyat sertifikat. Nggak butuh surat pedu biruan ya tak? Biru nggak payu di bank. Nggak payu, ya kan? Nggak payu di bank. Iya. Nah, saya mikir lagi, Mas. Pusing saya. Ini gimana caranya ya? Nendangnya gimana ini? Sudah cepet ATR BPN ini. Iya. Suratnya ini Sementara kapan kita tahu kan ATR BPN dipusingkan dengan percepatan sertifikasi segala macam kan. Iya. Ya kan? Anggarannya urung disiapke. Wah, ciloko. PTSL aja masih berantakan, belum menyisakan selesai banyak hal ya kan. Nah, karena saya intens dengan kelompok-kelompok masyarakat, dengan kades-kades itu, saya deket dengan mereka, makanya saya tahu betul psikologis mereka. Akhirnya ini Mas, saya itu nggak tahu ini ada, saya bilang gini, ya gini Rek, saya lagi mikir, saya mau ngajak Pak Jokowi ke Banyuwangi. Iya. Gitu kan? Iya. Terus ini memang bisa Mas. Ya orangnya mau ya bisa aja. Iya, gitu. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau orangnya mau ya bisa aja. Tapi memang apa ya? Gusti Allah itu luar biasa lah. Saya nggak ada hujan, nggak ada apa itu di bulan Desember. Bulan Desember seminggu sebelum Natal, ya kan? Saya lagi di Situbondo. Ditelepon sama staf sus presiden namanya Aminuddin Ma'ruf. Iya. Ya kan? Mas bisa merapat ke Bapak besok. Saya bilang saya di Situbondo. Saya mau nyampainya pasti siang, sore bisa gitu kan. Akhirnya nyampe Jakarta, langsung balik ke Banyuwangi, cari tiket, besok paginya saya terbang ke Jakarta. Oke. Akhirnya kita ketemu, kan ikut juga tadi Soto Rahayu tuh, ketemu presiden. Ya kan? Ikut kan? Ikut. Nah, waktu ketemu di Soto Untung Rahayu. nggak jadi pagi, tadi siangnya. Nah, kalau pagi nggak nutut saya. Nutut, ya. Iya kan? Begitu selesai ngobrol-ngobrol gitu kan, kemudian saya ngomong ke presiden, bicara presiden. Saya bilang begini, Pak Presiden, jenengan kemutan atau teringat enggak soal karena yang nyerahkan SK biru itu juga presiden. Oh iya. Tapi di Jakarta. Iya. Waktu jenengan menyerahkan SK biru. Iya. Oh iya saya ingat. Bagaimana? Saya bilang, Bapak Presiden, di Banyuwangi itu ada 20.000 kakak penerima. Ya kan? Nah, saya nggak bilang ini supaya jadi sertifikat. Iya. Saya bilang rakyat pengen berterima kasih, Pak. Iya. Iya kan? Iya. Beda bahasa. Iya, kan? Ini soal narasi. Lah terus Iya. jenengan kula aturi teng Banyuwangi, Pak. Saya bikin acara judulnya Matur Nuwun Pak Jokowi. Ya kan? Iya. Nah. Oh ya, saya setuju. Bagus. Nah, terus jadwalnya pripun, Pak? Koordinasi sama Pak Pratip. Iya. Iya kan? Iya. Untuk soal jadwal. Langsung saya WA Pak Pratip. Iya kan? Suwen gitu. Iya. Iya. Salam Prof, begini. Sama Pak Pratik langsung diarahkan untuk koordinasi sama kepala biro protokol. Iya, cocok. Ya kan? Cocok. Nah, itu hari Senin kan? Hari Selasa kita. Hari apa ya?
Senin kita ketemu. Senin ya, Senin. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya terkonfirmasi lah bahwa Presiden akan ke Banyuwangi tanggal 27. Minggu depannya. Iya kan? Minggu depannya. Wah, ya kalang kabut juga saya. Seneng juga ya. Karena ya saya ngundang tidak dalam kapasitas ya ini bukan lembaga apa-apa ya. Ya saya ngomong Pak jenengan kula aturi teng Banyuwangi. Matur nuwun ya ta. Rakyat mau matur nuwun. Iya. Iya kan Pak. Ya carane rakyat. Iya. Ya akhirnya saya harus tanggung jawab sama undangan saya kan gitu kan. Iya. Ya. Kemudian akhirnya saya kebetulan Sabtunya itu saya ada acara di Surabaya. Ya kan? Malam selesai saya langsung ke Banyuwangi, hari Minggu saya kumpulkan teman-teman. Pak Jokowi akan datang di lapangan Maron, Kecamatan Genteng, itu hari Rabu. Kalang kabut semua. Iya. Waktu tinggal 3 hari. Iya. Iya kan? Iya. Namanya di kampung kita nyari tenda yang rodos yang gede susah, itu. Akhirnya nggak tahu itu dapat dari Semarang atau dari mana itu didorong ke Banyuwangi. Boleh jauh banget. Jauh banget. Terus lapangan kan ya mesti dikasih apa? Ya triplek. Ya pelap itu kayu buat lantainya dikasih karpet kan segala macam lah. Iya. Alhamdulillah Rabu pagi setelah subuh itu persiapan selesai. Wala, luar biasa. Saya bilang ke kepala desa, tolong kasih tahu rakyat, ya kan, untuk hadir. Ya. Saya tidak misalnya gini, acara kita beresin ya, tapi saya ini nggak ada mobilisasi massa. Ini bukan mobilisasi massa. Siapa yang merasa mau ucapin terima kasih, tanahnya beres silakan ya. Ya kan. Maka Rabu pagi itu ya 20.000 orang itu ngumpul di lapangan itu dengan caranya masing-masing. Iya kan. Untuk ucapan terima kasih ada supaya cepet sertifikatnya metu ya. Padahal jalo. Sertifikat ya kan. Padahal biar jalo ya. Nah, jam 9 pagi Presiden datang di acara. Waktu itu saya pidato, sambutan kan. Sambutan saya singkat saja, ya kan. Saya bilang, Bapak Presiden di depan Bapak semua ini, Bapak ini adalah rakyat yang begitu mencintai Bapak. Saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, Bapak Ibu semua di depan kita ada presiden yang tidak kalah mencintainya sama rakyat. Iya. Ayun dulu bos. Iya. Nah, kemudian saya bilang, saya yakin dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini, Presiden Jokowi ini, sertifikat jenengan sebentar lagi beres. Iya. Terus itu udah rampung, urut ceklok kapan ya? Kapan mau dibayarkan? Karena saya pusing ini kapan sertifikat itu jadi. Iya. Ya sudahlah gitu kan. Saya sampaikan saja lah karena memang niat saya nggak ada lain supaya saya sertifikat cepat. Nah, kemudian dalam sambutan beliau Pak Jokowi sampaikan, oh ya saya sudah telepon Menteri ATR BPN Pak Hadi, gitu kan. Nah, itu sertifikat saya pastikan tidak lebih dari 3 bulan selesai. Ya. Presiden ngomong Presiden iya. Syukur-syukur bisa 1 bulan. Iya. Nah, Kata Presiden. Oke, cocok. Ya, ini ya walhasil pasti BPN sumu ini. Iya, cocok. Iya kan? Iya. Wis urusanmu BPN. Ya. Akhirnya besoknya 17 kantor tanah di Jawa Timur dideploy ke Banyuwangi. Di BKO-kan. Di BKO-kan. Untuk menyelesaikan ini urusan. Urusan. Saya dikomplain sama notaris. Notaris Banyuwangi. Mas, ini urusan saya jadi mandek semua. Karena ngurusin sertifikat. Ya sabar lah, aku bilang. Sektor rakyat
didulukan ini sertifikat biar selesai. Iya. Ya dikerjakan betul. Oh, luar biasa. Dikerjakan betul. Kemudian bulan April, akhir April 2024, Pak Jokowi datang lagi ke Banyuwangi, menyerahkan sertifikat, langsung plong. Makanya kalau kita hitung mulai ini ngadvokasi Undang-Undang Cipta Kerja di 2019, wis 1 periode sampai kemudian terbit ini 5 tahun. 1 periode kepresidenan. 1 periode. Waduh. Iya. Yang setelah itu kemudian setelah kedatangan Pak Jokowi di acara matur nuwun Pak Jokowi di Genteng itu sudah mulai ada debat presiden waktu capres kan. Iya. Salah satu poin sebetulnya yang ditanya ada distribusi lahan. Iya, betul. Iya kan? Betul. Sebetulnya ada sukses story-nya Iya, ini Banyuwangi contoh. Ya belum yang lain-lain kan ya. Ini residu dari tanah saja, belum yang jadi HGU, belum ini kan sudah. Yang kecil-kecil maksudnya. Artinya saya kemudian oke lah. Ini ada contoh sukses. Iya. Masalahnya 23.000 sertifikat di Banyuwangi yang berhasil diselesaikan itu hanya seujung kuku. Ya. Dari masalah di Indonesia. Ya. Oke. Kita nggak usah ngomong di Indonesia. Jawa dulu lah. Yang perhutani saja. Yang itu di Jawa. Ya. Ngomong aja sepulau Jawa. Iya kan? Jawa Timur aja ada 10 tadi ya. Yang sudah dilepaskan aja belum bergerak kecuali Banyuwangi kan? Iya. Dari 10 kabupaten yang sudah ada persetujuan pelepasan tanahnya, itu belum juga diproses. Belum. Maksud saya ini sangat berharap Mas. Bagaimana dalam pemerintahan berikutnya, ya kan? Program diteruskan. Ya kan? Redistribusi tanah ya. Teruskan. Masih begitu banyak rakyat yang nunggu. Iya kan? Iya. Ini hanya bagian kecil, tapi minimal sudah dimulai. Kita punya contoh sukses. Kalau ngomong bagaimana langkah-langkahnya, kita sudah ada ahlinya. Sudah ada contohnya. Iya. Tinggal tanya itu ada jurisprudensi lah istilahnya. Iya. Tanya Abednego, tanya Kang Usep, tanya timnya mereka yang di Satgas Reforma Agraria. Iya. Udah tinggal diseminasi ke daerah-daerah. Iya. Yang di copy paste. Iya. Artinya proses tidak serumit yang sudah kita dijalani. Pasti tidak serumit yang karena awal. Sudah ada ada aturan juga sudah selesai. Ada clear lah. Iya. Artinya kebijakan, aturan pelaksanaan juga udah beres. Polisinya ada. Iya kan? Regulasinya. Pernah kita kerjakan sehingga experience-nya juga ada. Iya kan? Saya pikir akan jauh lebih mudah untuk direplikasi di daerah lain. Iya kan? Okay. Karena gini, saya soal reforma agraria. Ini betul-betul butuh political will yang kuat. Karena begini, meredistribusi lahan ini ya betul-betul yang mendapatkan keuntungan itu rakyat yang nempatin, yang mendapat itu. Iya kan? Betul. Dan oke lah kalau misalnya ada hal lain misalnya PS atau KDPK atau KMK gitu kan. Ada aspek di mana tanahnya nanti ditanami menghasilkan duit. Kalau ini kan enggak. Wong ini rumah. Wong ini masjid ya kan, kantor kan. Hutan sosial jelas. Ada bisnisnya. Ada bisnisnya. Ini kan enggak ada. Distribusi enggak ada. Enggak ada. Ditempatin ya. Enggak ada. Iya kan, ditempati. Ya yang mendapat keuntungan yang punya rumah bisa sekarang bisa nyekolahin sertifikat ke bank. Iya. Gitu. Ya artinya ini sebuah experience. Sampai saya tanya gini, apa namanya soal sertifikat itu orang kampung-kampung ini siapa? Pak Kulon ini seumur hidup tuh tidak pernah ya lihat namanya sertifikat. Ini kados nopo di? Tidak tahu. Bentuknya nggak pernah tahu ya. Tahu, karena nggak pernah punya. Iya. Serah kakeknya, neneknya, nggak ada yang punya. Iya. Pokoknya saya tempatin aja warisan ya. Iya. Gitu. Nah itulah makanya saya sangat berharap bahwa kita itu bisa melanjutkan ini juga
saya yakin nggak akan cepat karena begitu banyaknya. Iya, iya. Urusan reforma agraria secara menyeluruh ini kan ada beberapa hal. Yang ngomong paling dikenal orang mungkin sertifikasi tanah. Yang dalam konteks ini PTSL ya. Iya, iya. Ya kan, kemudian ada redistribusi lahan. Iya. Yang contohnya ada tadi. Ada lagi namanya perhutanan sosial. Ini Ya. mungkin udah banyak yang paham kan. Ada mulai banyak Ya kan? karena udah jalan. Meskipun ini juga banyak Problem. tantangan lah saya Ya, bilang. ya, Misalkan bagaimana kemudian dari hutan yang dikelola ini yang diserahkan pengelolaannya ke masyarakat kemudian menjadi pengungkit ekonomi ini kan ada Kaitannya. Ya. ada apa steppingnya kan. Ya. Kemudian ada kawasan hutan dalam pengelolaan khusus. Iya, iya. Ada hutan kemasyarakatan. Ya kan? Iya, iya. Ini banyak sekali. Iya. Ya kan? Nah, yang saya ceritakan ini kan hanya ini. Dan itu pun baru Hanya sebagian. ujung kuku. Iya, iya, sebagian. Gitu Mas. Tetapi makanya saya betul-betul kenapa muncul judul Matur Nuwun Pak Jokowi. Nanti sampean bisa lihatlah di YouTube-nya atau apa yang ada kan acara itu. Matur Nuwun Pak Jokowi itu betul-betul memang sebuah ya nggak ada lain ya Matur Nuwun gitu Ya, kan. Matur Nuwun. Ya, 100 tahun. Iya. Orang disurat ya. Ya, seperti itu. Hidup dari zaman Belanda, Heeh. masuk zaman Jepang, masuk pra kemerdekaan, jam merdeka, nguate orde berapa orde terus, dia kata 7 presiden, Iya. tetap ora di sertifikat. Iya. Baru kali ini, yang kali ketujuh ini. Iya. Untung masih cepet ya. Iya, Kalau alhamdulillah. enggak presiden lewat ya ikut lewat juga, jangan-jangan. Ya mudah-mudahan jangan. Bukan Mudah-mudahan. artinya setelah ada yang satu, yang kedua, ketiga, Ya. kayak sih enggak. Ya, Tapi kalau presiden masih sudah purna dan ada satu-satu pun kan lewat. Iya. Jadi maksud Ya saya bersyukur lah. ini harus saya kapan hari sudah meminta kepada tim di kantor staf presiden untuk mendokumentasi. Iya, betul. Mendokumentasi, kemudian merekam apa namanya suara dari masyarakat, ya kan? Supaya kita punya lebih mudah untuk menduplikasi Oke. langkah-langkahnya seperti ini yang dibutuhkan, Iya. instrumen-instrumen yang dibutuhkan, ya gitu. Karena begitu banyak persoalan ini, Mas. Jadi masalah Satgas apa tadi di KSP? Di KSP waktu itu kita dibentuk namanya Satgas Reforma Agraria. Oh, Satgas Reform menyeluruh Ya, jadi ya. menyeluruh. Oh, itu melekat di divisi 2 berarti. Ya dipimpin oleh, ya memang itu lebih urusannya ke Kedeputian 2. Deputi Maka 2. dipimpin oleh Deputi 2 Bung Abed Nego. Oke. Artinya ya kalau ngomong ada orang-orang yang bisa ditanya. Ya Ya artinya kan begini, ada. saat KSP betul-betul memperhatikan daripada reformasi agraria, karena reform lagi bukan hanya urusan BPN, tapi seluruh melibatkan berbagai institusi. Ya kan kalau kita lihat aja tadi Mas, pertama LHK, ya kan, ada pemerintahan dalam negeri, ada Kemendagri, ada Kementerian Keuangan, ada Kementerian Desa, ya kan, ada juga mungkin KKP kalau yang di daerah dekat laut, banyak yang terlibat di sini. Nah ini perlu dan memang perlu sebuah bagaimana ini bersinergi. Oke. Ya, disinilah peran kemarin yang dimainkan oleh kantor staf presiden. Maka saya juga dalam kesempatan ini tentu saya sangat berterima kasih terutama kepada Presiden Jokowi yang begitu besar perhatiannya kepada reforma agraria. Kemudian juga kepada Jenderal Muldoko yang saya rasakan betul perhatiannya, supportnya. Ya kan, ya rela saya ajak kemana-mana untuk urusan ini, bahkan kantor staf presiden itu beberapa kali membuat ini Mas model bagaimana reforma agraria itu betul-betul menjadi pengungkit bergeraknya ekonomi masyarakat, sehingga pernah kantor staf presiden mengorganisir modeling itu dilakukan di Kabupaten Jemberana, Jemberana atau Singaraja di Bali Barat, itu yang melibatkan banyak, termasuk Kementerian Pertanian segala macam. Nah, tentu saya sangat berterima kasih kepada Kepala Staf Presiden dan kawan-kawan di kantor Staf Presiden. Ya kalau saya sebut ya Bung Abed Nego Tarigan sama Kang Usep Setiawan yang menjadi
komandan-komandan dalam urusan ini. Dan mudah-mudahan gini, harapan besar saya di pemerintahan berikut ini urusan ini terus bisa dijalankan. Karena masih banyak sekali rakyat yang nunggu urusan ini. Gitu, Mas. Kita tunggu presiden terpilih, semoga Pak Prabowo Gibran melanjutkan reformasi agraria, agraria reform, terutama redistribusi tanah, insya Allah tetap berjalan dan kita terima kasih Pak Jokowi. Ya.